Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, presentasi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syahid SPDI dari SD Negeri 02 Cekadakan. Kepada beliau waktu dan tempat saya sediakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Sutarno SPD, sekaligus Kepala SDN 02 Cekadakan, BPS DFD Provinsi Jawa Tengah, dan BKD Kabupaten Pemalang maupun Dinas Pendidikan yang kami hormati pula, kepada rekan-rekan seperjuangan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023 angkatan 25. Baik, saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan saya pada pengenalan nilai dan etika. Ini profil atau kurikulum vitae saya. Nama Ahmad Syahid SPDI, ya. NIP P3K 1985 11 1 2022 21 1011. Saya menjabat sebagai ahli pertama guru agama Islam golongan 9 di unit kerja SDN 02 Cekadakan. Next. Latar belakang diadakan orientasi P3K. Pertama, orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Yang tujuan pelaksanaan orientasi P3K: 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Selanjutnya, karena visi dan misi Kabupaten Pemalang, visi misi Kabupaten Pemalang tahun 2001 sampai 2026. Visi terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngani, yang kita kenal yang sudah masyhur yaitu kata aman. Visinya aman, adil, makmur, agamis, ngani. Ini secara detailnya ya, karena ada adil, makmur itu merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakat terjawab kebutuhan hidupnya, agamis, ngani, dan seterusnya. Kemudian misi mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yaitu pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas berdasar berdaya saing dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Yang selanjutnya, visi misi unit kerja SDN 02 Cekadakan yaitu mempunyai visi SD Negeri 02 Cekadakan yaitu terwujudnya peserta didik yang terdidik, cerdas, santun, berdasarkan iman dan takwa. Adapun misi SDN 02 Cekadakan yaitu 1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif guna mewujudkan siswa yang berkualitas, mendorong semangat belajar siswa sehingga dapat berkembang secara optimal, membiasakan santun dalam bersikap, berperilaku terhadap sesama dan lingkungan, mengembangkan pendidikan agama guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang terpenting inti yang saya laporkan ini yaitu rencana hasil kerja tahunan saya sebagai P3K
yang berada di unit kerja SDM katakan jabatan saya ahli pertama guru agama Islam. Masa kontrak ya, ini kontrak yang pertama tahun 2022 sampai 2027. Tujuan instansi mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berproses pada siswa, student centered learning, serta layanan bimbingan dan konseling. Ini sesuai kurikulum merdeka, yaitu berbasis siswa atau student centered learning. Yang selanjutnya rencana hasil kerja pimpinan SDM 2 mengatakan yaitu terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kerja, tugas pokok dan jabatan guru. Oke. Dalam kegiatan orientasi ini saya kegiatan tahun 2023 atau kegiatan yang pertama yaitu berkoordinasi dengan teman sejawat, berdiskusi berbagai hal tentang kegiatan P3K, orientasi P3K tahun 2023. Yang pertama yaitu pada kegiatan pembelajaran. Ada di sini literasi. Kami mencari dari berbagai sumber tentang bagaimana cara mengembangkan siswa, bagaimana cara mengembangkan pendidikan siswa agar hasilnya optimal sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya melaksanakan kegiatan pembiasaan di kelas. Sebelum pelajaran atau pembelajaran kegiatan belajar mengajar dimulai, itu kita berusaha ya untuk melakukan pembiasaan satu tadarus Al-Quran atau pembacaan surat-surat pendek. Di situ atau sesekali kita berganti yaitu menggunakan Asmaul Husna. Kemudian pembiasaan yang lain yang saya lakukan yaitu dengan melatih siswa kelas atas tentunya, itu mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 itu dengan berlatih melaksanakan sholat duha yang kita laksanakan di masjid di lingkungan SDN 2 Jakarta. Ini foto-foto atau gambar atau dokumentasi hasil kegiatan saya bersama siswa maupun teman sejawat. Tahun 2024 kita kegiatan pembiasaan selalu dilakukan, tidak henti-hentinya, tidak terputus ya. Mulai saya mengajar di sini, saya berusaha untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan. Yang selanjutnya ada inovasi KBM, yaitu pembelajaran menggunakan Google Form. Suatu saat ketika anak itu dikasih tugas via Google Form, yaitu mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian di ruangan kita mengajar menggunakan LED, PowerPoint dan metode pembelajaran yang lainnya. Kemudian tahun 2005 pengembangan perangkat pelajaran, model pembelajaran, penilaian dan lain-lain melalui kegiatan KHG ataupun inovasi diri saya sendiri. Tahun 2026 KHG koordinasi pembuatan kisi-kisi soal PTS, PAS dan sebagainya. Tahun 2027 mengikuti kegiatan yang mendukung TUFI, yaitu tugas fungsi kita sebagai guru. Contoh diklat pembelajaran, pelatihan baik melalui kegiatan daring maupun luring. Oke, ini kegiatan kebiasaan yang tadi sudah saya jelaskan. Ada sholat duha yang mulai dari kelas 4 dan kelas 6. Kemudian saya sebagai P3K, saya berusaha untuk dari hasil kegiatan MOC maupun kegiatan orientasi ini, saya berusaha menjadi perilaku kerja yang berakhlak. Itu orientasi pelayanan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, kesehatan, solutif dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Ya, kami berusaha ketika ada hal-hal yang dibutuhkan oleh
wali murid atau masyarakat di sini, ya, kita sebagai ASN berusaha untuk selalu melayani keluh kesah dari wali murid dan secara cekatan maupun ada hal-hal atau solusi yang akuntabel dan sebagainya. Kemudian ya, lanjut. Harmonis, yang loyal, adaptif, dan kompeten. Ini sudah kita ketahui bersama. Lanjut. Tahapan kegiatan utama mengajak seluruh siswa setiap hari selama 15 menit membaca surat pendek sebelum mengawali pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian output atau hasil kegiatan dan tahapan ini siswa dapat menghafal surat-surat pendek, siswa dapat isi surat pendek maupun doa-doa harian. Penerapan nilai-nilai berangkat baik kepada diri sendiri maupun kepada siswa. Melalui penjelasan tentang surat pendek, siswa memahami isi surat pendek, siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan kita sebagai guru dan menerapkan hal tersebut pada siswa. Penerapan nilai-nilai berangkat yang lain, yaitu suatu saat saya ya sebagai ASN melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah, yaitu dengan cara diskusi dengan atau dengan kepala sekolah maupun dengan teman-teman yang berada di KAD, yaitu dengan cara kolaboratif. Kegiatan saya yaitu kegiatan pembiasaan 3S ya, senyum sapa ya, yaitu baik kepada siswa maupun kepada wali murid ya. Tahapan kegiatan siswa melaksanakan sholat duha dan tadarus Al-Quran sebelum KBM dimulai ya. Output setelah kegiatan kebiasaan sholat duha dan bacaan surat pendek Al-Quran untuk menciptakan karakter religius mandiri tanggung jawab akan kewajibannya. Kita latih sholat sunnah dulu, kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan hari-hari pada saat sholat 5 waktu. Peningkatan belajar Qur'an yang berbasis pada siswa. Lewat yang lain nanti saya share ya, biar lebih detail saya share karena waktunya terbatas. Ya, oke. Thank you, terima kasih. Saya sampaikan tetap semangat dalam melayani masyarakat kita sebagai ASN. Sewaktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syahid yang telah memaparkan hasil rencana kerjanya selama 5 tahun. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau tanggapan dari Bapak Mentor kepada beliau Bapak Sutarno. Waktu dan kami persilakan. Terima kasih. Langsung kepada Bapak Said SPDI. Kalau saya mencermati dari tahapan di kontrak pertama tahun 2002 sampai 2025, dari tahapan pertama sampai akhir itu kita berusaha untuk menjadikan manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Perlu Bapak dan Ibu saudara-saudara semua ketahui bahwa sekarang ini memang perkembangan zaman tidak bisa kita tolak lagi. Satu pertanyaan dapat sakit. Apakah kehadiran HP sangat mempengaruhi dalam rangka menciptakan manusia yang berkarakter dan berakhlak dan berbudi luhur? Pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat kekinian menurut saya. HP itu memang sangat mempengaruhi, terhadap perkembangan anak didik kita. HP tersebut yang memang di sisi lain memang menjadi hal yang sangat negatif
ya bagi anak didik kita, baik perkembangan secara keilmuan maupun secara akhlak yang tadi Bapak tanyakan. Kalau saya sendiri memang ada dua hal yaitu perkembangan atau pengaruh negatif maupun positif. Nah, saya berusaha untuk dari segi positifnya adanya HP atau yang kita kenal sekarang Android, ya. Android itu kalau kita tidak bisa mengolah, memang anak itu akan kecanduan dan tidak bisa meninggalkan HP tersebut. Tapi kalau kita membuat bahwa anak tadi yang saya sampaikan tadi pada poin berapa itu tadi, ada hal-hal yang kita lakukan pembelajaran secara online, yaitu kita memberikan soal melalui Google Form. Jadi HP itu tidak semata-mata anak gunakan untuk bermain, menggunakan game dan sebagainya, tapi kita arahkan anak tersebut menggunakan HP pada ranah positif, dan kita beri soal ataupun beri materi yang menuju kepada kegiatan siswa berakhlak, yaitu melalui HP atau Android. Itu Bapak. Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Jadi secara umum begini Bapak Ibu, yang kita hadapi itu memang usia bermain. Jadi dengan keberadaan HP memang kita harus bersikap lebih bijak bagaimana kita untuk membimbing siswa agar bisa menggunakan HP secara bijaksana. Itu terima kasih. Kita tidak berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Sutarno, SPD, dan Ibu Moderator, Ibu Juwariah SPDI, teman sejawat saya sebagai guru agama, dan rekan-rekan yang lain telah menghadiri presentasi saya sebagai peserta orientasi P3K. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syed yang telah memaparkan hasil presentasinya.